Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini, tibalah waktunya bagi kita untuk melaksanakan ibadah singkat. Sebelum kita melaksanakan ibadah singkat, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, waktu, kesempatan yang begitu indah Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah kami pada saat ini. Biarlah kasih-Mu yang senantiasa boleh bekerja di dalam setiap kehidupan kami, mampukan kami Tuhan untuk boleh memahami isi daripada firman Tuhan. Pada kesempatan ini, waktu ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan bersama dengan kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya coba ambil dari Amsal 23 ayat yang ke-18. Saya bacakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi saya ulangi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, masa depan adalah dua kata yang sangat besar nilainya bagi manusia. Setiap orang tua mengharapkan bahwa anaknya memiliki masa depan yang lebih jelas. Bahkan kalau kita perhatikan, untuk menentukan pasangan hidup saja pun orang tua pasti mempertimbangkan masa depannya. Kemudian kalau kita perhatikan, setiap manusia atau anak-anak Tuhan yang telah dibentuk sesuai dengan gambar dan rupa Allah telah memiliki masa depan yang lebih jelas. Namun, tidak semua anak-anak Tuhan atau tidak sedikit anak-anak Tuhan yang merasa takut akan masa depannya, akan pekerjaannya, bahkan akan perasaan-perasaan yang lain yang menghantui dirinya untuk melangkah ke masa depan. Tetapi anak-anak Tuhan, ada beberapa poin atau ada 4 poin yang harus kita miliki untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik, atau untuk supaya masa depan kita tidak akan hilang. Yang keempat poin itu adalah, yang pertama adalah percaya. Percaya itu sebenarnya bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena percaya itu bukan sesuatu hal yang gampang, yang harus dimiliki oleh manusia, tetapi dengan melangkah, percaya dengan melangkah, hal yang mustahil saja pun pasti bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Hal yang tidak mungkin bisa mungkin, itulah artinya. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah berdoa. Nah, doa itu adalah napas kehidupan anak-anak Allah, atau napas kehidupan orang-orang percaya. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena di dalam doa itu kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Kita boleh curhat dengan Tuhan tentang masa depan kita. Di dalam doa itu kita boleh melakukan setiap saat, kapan saja, di mana saja kita ada, kita boleh melakukan doa. Sebagaimana Tuhan Yesus yang kita percayai itu sebagai Allah yang menyelamatkan kita, Dia berdoa setiap saat. Di gunung Yesus berdoa, di bukit Yesus berdoa, di perjalanan Yesus berdoa, bahkan di danau juga Yesus berdoa. Itulah yang perlu menjadi teladan bagi kita sebagai anak-anak Allah. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah bekerja. Tadi kita sudah percaya, sudah berdoa.
Kemudian hal yang penting yang dapat kita lakukan selain daripada percaya dan berdoa, kita harus bekerja. Bekerja itu artinya berbuat. Iman tanpa perbuatan adalah mati atau sia-sia. Jadi setiap apa yang kita percayai, kita doakan, harus kita kerjakan. Itu hal yang ketiga. Sedangkan yang keempat, poin yang terakhir adalah takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, sedangkan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau kita perhatikan tadi, kita sudah percaya, kita juga sudah berdoa, juga sudah bekerja. Maka apa yang kita percayai, apa yang kita doakan, apa yang kita kerjakan, kita serahkan itu sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kamu. Jangan pernah mengandalkan kemampuan sendiri. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, atau anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, mari bangunlah masa depanmu dengan baik dengan keempat poin tadi. Yang pertama, percaya. Yang kedua, berdoa. Sedangkan yang ketiga adalah bekerja. Dan keempat, hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Pasti kamu memiliki masa depan yang lebih cerah. Amin. Kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah apa yang kami dengar pada kesempatan ini Tuhan, boleh kami lakukan ketika kami melaksanakan tugas kami sebagai siswa di Perguruan Metodis Tanjung Morawa. Ajari kami Tuhan, tambahkan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga itu boleh kami lakukan di dalam setiap kami melaksanakan tugas kami. Dan sebentar kami Tuhan akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kasih-Mu yang boleh bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dan selamat bergabung di SMP Perguruan Metodis Tanjung Morawa. Sekian dan terima kasih.